Budi Santoso ini meski baru berusia 8 tahun, tapi demi biaya pengobatan kakeknya, selama setengah tahun ini, dia sudah memenangkan belasan kejuaraan di berbagai kompetisi di kota Yunceng. Benar-benar jenius yang tersembunyi. Sejak 3 tahun lalu, setelah Maya Lestari meninggal, anak perempuan saya, Sari, jadi sulit diatur. Setiap hari cari masalah. Sungguh seperti Sari Wijaya. Kalau ada anak jenius, seperti Budi Santoso ini, yang jadi guru privat Sari, mungkin bisa mengembalikannya ke jalan yang benar. Tapi Budi Santoso cuma pintar saja tidak cukup. Pasti tidak bisa mengatasi si nona besar ini. Kalian berdua jahat. Berani-beraninya menculik nona besar ini. Gadis kecil ini tenaganya monster. Penjahat, jangan lari kalau berani. Bocah sialan, minggir, cepat pergi. Gerombolan penjahat ini sungguh perlu dididik. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kenapa tidak lari? Karena kalian sudah tahu salah, maka nona ini akan bermurah hati. Akan kuberi kalian akhir yang cepat. Matilah. Sari, hentikan. Kamu tidak tahu batas kekuatanmu. Kenapa aku juga tidak bisa bergerak? Dia baru saja menjentikan jari, langsung membuat orang membeku. Dia ternyata punya kemampuan seperti itu. Tidak perlu khawatir, tidak bisa mengatur sifat Sari. Budi, kakek minta maaf padamu, tidak bisa menemanimu tumbuh besar. Kakek, jangan tinggalkan aku. Aku pasti akan mengumpulkan cukup uang untuk mengobatimu. Kakek tahu kondisi penyakitnya sendiri. Semua yang kakek bisa, sudah diajarkan padamu. Ilmu membekukan, pergerakan terlalu mencolok. Ingat, jangan sembarangan menggunakannya. Kalau tidak akan mendatangkan lebih banyak masalah. Kakek, para penjahat ini keterlaluan. Memberi pelajaran seharusnya tidak apa-apa kan? Teman Budi Santoso, tunggu sebentar. Ini kartu nama kami. Pak Joko, Anda adalah penyelenggara kompetisi ini? Betul. Grup Wijaya adalah perusahaan dengan aset terbesar di kota Yunceng. Hampir semua kompetisi yang kamu ikuti didanai oleh kami. Jujur saja, Nak. Saya datang untuk meminta kamu jadi guru privat untuk anak saya. Anak saya, Sari, karena ibunya meninggal mendadak, tidak mau menurut pada saya. Jadi dia berubah jadi anak yang sangat nakal. Kamu pintar dalam pelajaran, bisa jadi contoh yang baik untuknya. Dan juga, kamu punya kemampuan khusus, bisa mengendalikannya. Kamu mau? Si monster kuat itu. Wah, repot juga ya. Penyakit kakekmu, hanya dengan hadiah uang yang kamu dapat sekarang, hanya bisa bertahan sementara. Kalau ingin sembuh total, harus ada tim medis terbaik se-Indonesia. Biaya pengobatannya juga puluhan kali lipat dari sekarang. Tapi kamu tenang saja. Asal kamu mau mengajar anak saya dengan baik, semua biayanya akan saya tanggung. Pak Joko, Anda berjanji? Tentu, bukan cuma uang, saya juga akan beri kamu kebebasan mutlak. Asal kamu bisa mengatur anak saya tidak akan ikut campur dalam keputusanmu. Harus mendidik si anak nakal itu? Baiklah, saya coba. Kapan mulai bekerja? Besok. Pak Budi, silakan ke sini. Pak Budi, baru-baru ini, Pak Joko baru saja memindahkan Nona Sari ke sekolah di pinggir kota. Jadi, kalian akan tinggal sementara di rumah besar ini. Nona Sari, lagi pula kamu sudah pernah bertemu. Cuman karakternya agak aktif. Mohon Bapak guru privat ini berkenan memakluminya. Pak Budi, silakan masuk. Hei, guru baru. Cuacanya panas sekali. Aku kasih minum biar segar. Hati-hati. Wahaha, Budi Santoso ya? Kamu antek yang
yang dicari si tua bangka itu? Mau jadi guru lesku? Jangan harap. Segera pergi dari rumahku sekarang. Budi Santoso. Ayahmu menyuruhku untuk mendisiplinkanmu. Ini pelajaran pertamamu. Budi Santoso, berani-beraninya kau ganggu aku. Aku akan memberimu pelajaran. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Ayahmu menyuruhku jadi guru lesmu. Tapi kau malah nakal seperti ini. Bahkan mau melemparku dengan vas bunga. Begini saja, kau pegang vas bunga ini dan berdiri di sini sebagai hukuman. Tadi di jalan. Yang membuatku diam juga kamu. Kamu ini makhluk apa sih? Aku siapa tidak penting. Yang penting adalah aku jadi gurumu, harus mendisiplinkanmu. Kuhukum kamu menghafal buku pedoman anak, bab bakti kepada orang tua. Salah satu kata, tambah berdiri 1/4 jam. Aku tidak mau hafal, mati pun tidak. Si tua bangka cepat turun. Antekmu mau celakakan aku. Sari, hentikan. Bapak Budi, silakan didik Sari dengan ketat. Semua peraturan kau yang tentukan. Si tua bangka membantu orang lain untuk menindasku. Nyatanya kau tidak punya aku sebagai anak. Ikuti aku menghafal. Saat orang tua memanggil, jangan lambat merespons. Saat orang tua memanggil, jangan lambat merespons. Budi Santoso, kau tunggu saja. Kalau terang-terangan tidak bisa, diam-diam aku akan balas dendam. Punya ilmu sihir ya? Lihat bagaimana kau menghindar. Wah, aneh. Kenapa tidak jatuh? Budi Santoso, aku benci kamu. Kalian dengarkan baik-baik. Tidak peduli metode apa yang kalian pakai. Jangan biarkan Budi Santoso betah di sekolah ini. Mengerti? Mengerti. Budi Santoso, kau tunggu saja. Aku sendiri tak bisa mengalahkanmu. Tapi dengan banyak teman sekelas ini, aku tak percaya kami masih tak bisa mengalahkanmu. Hari ini, aku akan membuatmu tahu betapa hebatnya aku ini. Pergi! Sepertinya Sariwijaya yang berulah lagi. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Budi Santoso, apa yang kau lakukan? Kenapa kamu tidak apa-apa? Membentuk geng, mengabaikan peraturan sekolah. Untuk pelajaran ini, kau akan berdiri di kelas sebagai hukuman sambil menghafal. Biarkan semua teman sekelas melihat. Lepaskan aku! Tidak boleh. Hafal dengan baik. Sariwijaya, kamu sedang apa? Kenapa diam saja? Dihukum berdiri. Si preman kecil ini katanya sudah pindah lebih dari 10 sekolah. Sekarang akhirnya ada yang bisa menaklukkannya. Kalian berdua, jika berani berkata satu kata lagi, nanti aku patahkan gigi kalian. Kampungan, hari ini kamu sengaja membuatku memalukan diri di sekolah ya? Sariwijaya melakukan kesalahan harus menanggung konsekuensinya. Seperti kamu yang tidak mau belajar, tidak ada yang mendidik di masa depan hanya akan membuat masalah lebih besar. Urusanmu apa? Kau cuma antek yang dibeli ayah dengan uang. Diam. Sari, segera minta maaf kepada Pak Budi. Kau harus berjanji untuk mendengarkan perkataannya dengan baik. Kalau mama masih ada, dia tak akan memperlakukanku seperti ini. Kau sama sekali tidak mencintaiku. Kalau ibu masih ada, dia tidak akan memperlakukan saya seperti ini. Kamu sama sekali tidak mencintai saya. Di matamu hanya ada uang dan reputasi. Sekarang tambah satu lagi. Hanya Budi Santoso yang selalu menegur saya. Sari,
Minggu ini, saya dengan jujur mengikuti les dengan Budi Santoso dan tidak membuat masalah di sekolah, hanya untuk membuatnya lengah. Budi Santoso, saya ada soal yang tidak bisa. Bisa kamu ajari saya? Soal yang mana? Yang ini. Oh, soal ini sangat mudah. Saya sudah lama mendengar. Kamu datang ke rumah kami hanya untuk uang. Asal saya sengaja menuduhmu mencuri uang. Si tua bangka marah. Akan mengusirmu. Saya tidak akan membiarkanmu mendapatkan uang keluarga kami. Si tua bangka juga jangan berharap bisa mengatur saya. Benar-benar satu tembakan dua burung. Wah. Selesai. Si tua bangka paling benci bawahan yang tidak jujur. Saya rasa kali ini kamu pasti dipecat. Pak Budi, Lihat, Pak. Budi Santoso mencuri uang dan emas batanganmu. Sudah kuduga. Dia orang munafik dan serakah. Dia sama sekali tidak pantas jadi guruku. Sari, ayah sedang mencari kamu. Barusan wali kelasmu menelepon ayah. Katanya nilai ujianmu kali ini sangat bagus. Dan selama seminggu penuh tidak membuat masalah, ayah sangat senang. Oh ya Pak Budi, uang ini sebenarnya sudah disiapkan ayah untuk Pak Budi. Terimalah, ini hakmu. Kalian bekerja sama mempermainkanku. Aku benci kalian. Ibu lihat tidak? Ayah sama sekali tidak menyayangiku. Dia malah mencari orang luar untuk bersama-sama mengerjaiku. Ibu, Aku sangat merindukanmu. Pak Joko, mohon ambil kembali. Budi, ini hadiah dari paman untukmu. Kakekku sejak kecil mengajariku tidak pantas menerima imbalan tanpa berjasa. Imbalan yang paman berikan sudah lebih dari cukup. Paman telah mengatur rumah sakit yang sangat baik untuk kakekku dan tim ahli. Kebaikan ini Budi akan selalu ingat. Uang tambahan benar-benar tidak bisa diterima. Ternyata Budi Santoso bukan orang serakah saat datang jadi guru les. Mungkinkah sebelumnya aku benar-benar salah paham padanya? Soal ini sangat komprehensif, sangat menantang. Belakangan ini di kelas kita ada seorang siswa yang kemajuannya sangat signifikan. Siswa Sari Wijaya. Coba kamu kerjakan. Aku yakin Sari pasti nggak bisa jawab. Katanya Budi jadi guru privatnya terus. Guru privat apaan sih? Jelas-jelas calon suami yang dipelihara dari kecil. Kayaknya masih sama aja. Budi kayaknya pernah jelasin soal yang mirip ke aku. Kok aku nggak ingat sama sekali ya? Enggak, dia pasti lagi ngetawain aku. Dia nggak bakal bantu aku. Tujuh. Dia ngetok 7 kali. Ini artinya apa? Tiga. Aku tahu. Kunci jawaban soal ini adalah angka 7. Aku ngerti.
Benar sekali, logikanya jelas, setiap langkahnya sangat teliti. Sari, kamu benar-benar memberi kejutan besar buat gurumu. Jelas-jelas ingatanku yang bagus, bukan berkat dia sama sekali. Sari Wijaya itu anak perempuan gila, sombong dan semena-mena. Kemungkinan besar karena tidak ada ibunya yang mengasuhnya, jadinya dia seperti ini. Betul, dan juga Budi Santoso si kampungan itu. Katanya dulu dia selalu tinggal di gunung. Pasti itu adalah calon suami yang dibeli keluarga Sari untuk Sari Wijaya. Kalian bilang apa? Kamu mau apa? Minta maaf. Pada Sari Wijaya dan ibunya minta maaf. Kenapa harus? Mulut kalian kotor semua, rasa hormat dasar saja tidak punya. Minta maaf, sekarang. Budi, dia malah membelaku. Tidak, Budi Santoso pasti hanya berpura-pura. Dia jelas-jelas selalu menyakitiku. Masa iya dia membelaku? Aku tidak percaya. Tante Shen, Sari Wijaya itu sangat pintar. Asal dia mau belajar dengan sungguh-sungguh, tidak ada soal yang bisa mengalahkannya. Tapi dia malah menjalani hidupnya seperti seekor landak. Apakah karena kepergian Anda? Ibu aku sedih banget. Ayah pindahin sekolah aku lagi. Tapi teman-teman di sekolah baru nggak ada yang suka sama aku. Budi Santoso katanya dia suka makan ini. Cuma mau kasih sesuatu aja, nggak ada maksud lain. Budi Santoso, kamu lagi ngapain? Berani-beraninya kamu baca buku harian aku. Terus foto almarhumah ibu jadi rusak. Sari Wijaya bukan kayak yang kamu kira. Itu kucing. Kamu bajingan munafik. Hampir saja aku percaya sama kamu. Aku mau lapor ke si tua bangka, biar dia tahu sifat asli kamu. Budi Santoso bikin foto almarhumah ibu jadi rusak. Cepat usir dia, cepetan. Sari, Budi Santoso pasti nggak akan ngerjain hal kayak gitu. Dia lebih paham daripada kamu. Dia anak yang sangat sopan dan tahu aturan. Kamu, buat ngusir dia, kamu bohong, isengin terus-terusan. Hari ini aku akan bilang dengan serius sekali lagi. Budi Santoso, aku pasti nggak akan ngusir. Sekarang kamu masuk kamar. Introspeksi diri. Hukumannya hafal kitab di Zigui. Ini calon suami yang dibeli buat Sari Wijaya ya. Cepat minta maaf sama Budi Santoso. Kalau dia nggak pergi, aku yang pergi. Sari. Sari, kamu di mana? Budi Santoso sialan, Budi Santoso brengsek. Aku nggak mau ketemu sama kamu. Dasar anak kecil, akhirnya sendirian. Waktu itu kamu berhasil lolos. Kali ini kamu tidak akan seberuntung itu. Kamu penjahat yang waktu itu. Kalian memang tidak kapok ya. Kalian lupa aku kuat, kalian bukan lawanku. Sekarang kita di gunung. Kali ini memanggil langit, langit tak menjawab. Memanggil bumi, bumi tak mendengar. Sari, kamu di mana? Hujan, jalan di gunung licin, apapun bisa terjadi, betul. Nona Sari Wijaya, kamu kali ini sepertinya tidak bisa lolos lagi. Siapa yang menyuruh kalian? Kamu tidak perlu tahu banyak, kamu hanya perlu tahu. Hari ini kami diperintahkan untuk mengantar Nona Sari Wijaya pergi. Dengan kekuatanku, menghajar mereka semudah membalikan telapak tangan. Setelah aku menangkap mereka, baru aku paksa mereka bicara.
Siapa sebenarnya di belakang mereka? Rasakan tinjuku. Kalian curang. Kami sudah tahu kamu kuat, jadi kami siapkan jebakan untukmu. Tanah di lubang dalam ini sangat lunak. Semakin kamu berjuang, semakin dalam kamu terperosok. Seberapapun kuatnya kamu, tidak akan bisa keluar. Hanya bisa di sini menunggu mati perlahan-lahan. Nikmatilah. Sari, kamu di mana? Sari Wijaya. Berhenti. Ayo pergi. Tadi apa yang terjadi? Aku sial. Bung, mereka ini kenapa menghilang begitu saja? Pergi. Urusanku bukan urusanmu. Siapa suruh ikut campur? Apapun yang ingin dikatakan, nggak bisa dibicarakan baik-baik di rumah. Untung aku cepat menemukanmu. Kalau tidak, pernahkah kamu memikirkan akibatnya? Aku. Semua gara-gara dua bajingan itu yang menipuku sampai jatuh ke kubangan lumpur. Aku hampir saja mati. Sial, nggak bisa bergerak. Aku membekukan mereka. Kamu serahkan mereka kepada Joko Wijaya. Dia akan menyelidikinya. Aku nggak mau. Di matanya cuma ada uang dan reputasi. Aku mati atau hidup, dia sama sekali nggak peduli. Kamu lepaskan mereka. Aku mau menghajar mereka sendiri. Jangan bantu aku dengan ilmu membekukan pergerakan. Sari Wijaya. Malam ini kehujanan basah kuyup terperosok ke lubang dalam memang banyak mengalami kesulitan. Apalagi dia sejak lahir punya kekuatan aneh, gak mungkin rugi. Mungkin baik juga melampiaskan amarah. Terserah kamu. Aduh, gimana caranya lawan ini, Bung? Ini dia lagi. Gadis kecil ini pukulannya sakit banget. Sponsornya kok belum datang juga. Aku mau kalian culik dia. Bantu aku mainkan sandiwara pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Setelah berhasil, aku kasih masing-masing 50.000. Biar aku saja. Kakak sepupu. Jangan pukul lagi, jangan. Aku salah. Kamu larinya terlalu cepat. Kamu mau apa? Hari ini kalau berani sentuh aku nggak akan membiarkanmu. Aku nggak akan membiarkanmu menyakiti Sari. Kamu serius? Apa, kamu serius? Aduh, Bang. Aduh. Lihat kan, ini akibatnya gangguin aku. Kamu terluka. Ulurkan tanganmu. Urus saja urusanmu sendiri. Bisa infeksi? Lepaskan aku. Sari, kok dekat banget sama dia? Sari. Budi Santoso, ini sepupu saya, anak angkat paman kedua. Oh iya sepupu, kamu datang buat apa? Sari, kakek Irwan menyuruh saya membawamu pulang. Ayo kita pergi sekarang. Bikin kesal, kakek Irwan mulai cerewet lagi. Budi Santoso si anak haram ini memang jadi faktor pengganggu. Yang paling berharga bagi Joko Wijaya adalah anak perempuannya ini. Asal Sari Wijaya nurut saja pada saya, keluarga Wijaya akan jadi milikku. Budi Santoso, tunggu saja. Aku pasti akan mengusirmu. Kakek Irwan, saya sudah bawa Sari pulang. Inilah yang merusak Sari, si pembawa sial itu.
Kakek bercanda, mana ada pembawa sial. Ak, kamu malah membela si pembawa sial. Kamu tidak lihat luka di tubuh Sari. Kalau bukan karena si pembawa sial ini, mana mungkin dia terluka. Sekarang, usir dia untukku. Sekarang usir dia sekarang juga. Sepertinya kakek mendengarkan saran saya. Kakek Budi Santoso ini dia itu anak jenius. Sejak dia jadi guru privat Sari, nilai Sari meningkat banyak. Bocah kecil bisa mengajar Sari. Menurut saya lebih baik Ahmad yang bimbing Sari. Dia tahun ini diterima di Universitas Kota Utara, mengajar Sari sudah lebih dari cukup. Sudah diputuskan Ahmad yang akan mengajar Sari. Aku tidak mau mengusir Budi. Sudah kuduga Budi bisa mengubah Sari kakek. Aku sudah resmi mempekerjakan Budi Santoso sebagai guru privat Sari. Dia tidak bersalah. Aku tidak bisa mengusirnya. Baiklah, hari sudah sore, semuanya cepat istirahat. Silakan duduk, kakek. Bagaimana bisa Joko begitu bodoh? Sampai percaya omong kosong seorang anak. Kakek, Anda tidak tahu Budi Santoso ini ambisinya besar sekali. Dia bahkan menyebarkan kabar di sekolah bahwa dia adalah calon suami Sari. Sungguh berniat jahat dan punya rencana busuk. Dia ingin melalui Sari menguasai harta keluarga Wijaya. Orang sembarangan macam apa berani menggunakan cara licik untuk mendekati keluarga Wijaya? Ahmad, kamu dengarkan baik-baik. Harus cari cara untuk mengusirnya. Kakek tenang saja. Pagi-pagi nangis apaan, Sial? Jam tangan pemberian ibu hilang. Hilang. Beritahu semua orang untuk mencari obrak-abrik seluruh rumah juga harus ketemu. Baik. Paman aku tahu di mana. Cepat katakan. Dia, Budi Santoso yang mencurinya. Dia, Budi Santoso yang mencurinya. Setengah jam yang lalu. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di depan kamar Sari Wijaya. Bersikap mencurigakan. Sudahlah. Soal bingkai foto itu, tunggu sampai dia tenang dulu. Aku tidak mencuri. Ketemu. Jam tangannya ketemu. Di mana ketemunya? Hah, kamar Budi Santoso. Jam tangannya rusak. Budi Santoso, kau merusak lagi peninggalan mama untukku. Aku benci sekali padamu. Bagus. Kau tinggal di keluarga Wijaya secara lahiriah mengajar, tapi sebenarnya mencuri. Pak Joko, kau malah mengundang pencuri ke dalam rumah. Ahmad, jangan asal bicara. Budi, bukan seperti itu, nak. Sudah kukatakan aku tidak mencuri. Pak Joko, mengenal wajah tapi tidak mengenal hati. Apalagi jam tangan itu ketemu di kamarnya. Pasti ada yang sengaja menjebakku. Tapi si pembantu itu orangnya Pak Joko. Dia tidak akan menyembunyikan jam tangan di kamarku. Siapa kira-kira orangnya? Memang orang kampungan yang tak tahu dunia. Joko, usir dia sekarang juga. Nanti setelah seluruh keluarga Wijaya dicuri, baru kau usir dia. Iya, Sari Wijaya saja sudah benci pada pencuri ini. Sebelum semuanya jelas, jangan asal menuduh orang. Setelah aku pulang dari dinas luar, akan kuselidiki sampai jelas. Dia mana? Pak Budi Santoso demam. Aku mau antar sarapan ke atas. Dia merusak jam tangan dan foto almarhumah ibuku. Aku nggak mau peduli sama dia. Kecuali dia minta maaf ke ibuku dengan sungguh-sungguh.
Sari Wijaya mana? Nona Sariwijaya sudah berangkat sekolah. Pak, Budia Tahid. Kamu masih demam? Aku nggak apa-apa berangkat sekolah dulu. Bisa nggak pergi sekolah pelan-pelan? Kamu mencuri atau tidak, sudah tidak penting lagi. Yang penting jam tangannya rusak, Sari Wijaya pasti marah. Hal-hal seperti ini hanya akan semakin banyak. Nanti kamu akan kehilangan kepercayaan mereka berdua, ayah dan anak itu. Dan diusir dari keluarga Qin. Dasar wanita galak, tak ada yang sayang. Beli suami cilik, pergi sekolah tidur sekasur, suami istri kecil, nggak tahu malu. Kalian berdua nyanyi apa? Kalau kalian nyanyi lagi, aku sobek mulut kalian. Wah, 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 wanita galak yang nggak disayang mau meledak nih. Sari Wijaya, lihat. Suami ciliknya datang, lepasin dia. Nanti. Suami cilikmu aja yang nggak mau sama kamu. Iya, dasar kamu wanita galak besar, lahirin wanita galak kecil, nggak ada yang mau. Jangan bicara begitu tentang ibuku. Siap. Tenaga anehnya bisa melukai orang. Tidak bekerja. Karena demam. Tidak bisa. Budi Santoso, kamu malah bantu orang lain ngejebak aku. Lepasin. Dasar Budi Santoso, aku benci kamu, aku benci kamu. Pencuri kecil, masih betah nongkrong di keluarga Irwan? Aku bukan pencuri. Barang curiannya ketemu di kamarmu. Masih ngotot nggak mau ngaku. Kalau aku jadi kamu, udah lama minggat dari sini. Atau jangan-jangan mau nyuri lagi? Aku bilang aku bukan pencuri. Omongan doang, siapa yang percaya? Kejadian beberapa hari ini aneh banget. Sepertinya ada yang mau usir aku. Kalau aku pergi, yang paling senang pasti kamu. Kamu yang mau menjebak aku. Kamu, Budi Santoso, jangan ngomong sembarangan. Kamu ini fitnah. Awas ku hajar kau. Sampai. Berhenti. Bapak Irwan, tolong aku. Ini rumahmu, sok jadi tuan rumah. Berani-beraninya di keluarga Irwan menganiaya anggota keluarga. Lepasin aku, cepat. Bapak Irwan, Bapak harus membela aku. Budi Santoso ini bukan cuma nyuri jam tangan, tapi juga bilang aku yang menjebaknya. Barang buktinya ditemukan di kamarmu, masih fitnah seenaknya. Kepala keluarga Ahmad terlalu lalai. Sampai kamu berani seenaknya. Kebetulan dia lagi nggak di rumah. Hari ini aku yang akan mendisiplinkanmu. Kalian mau apa? Budi Santoso, nyebelin banget. Semuanya nindas aku. Kalau saja Mama masih ada. Lihat, Ahmad Setiawan gak bohong kan? Nyanyi lagu anak dikasih kue. Besok kita lanjut lagi, bikin kesel si raksasa betina itu. Lagu anak. Itu perintah Ahmad Setiawan. Sial. Nggak ada orang di rumah. Jangan-jangan mereka mau ambil kesempatan jahati Budi Santoso. Irwan Wijaya, kamu harus bisa mengendalikannya dengan baik. Dia tidak hanya memfitnahku, dia juga membekukan pergerakanku dan memukulku. Hari ini aku akan menghancurkan kesombongannya biar dia mengerti siapa yang berkuasa di keluarga Wijaya. Pusing sekali, tidak ada tenaga sama sekali. Irwan Wijaya,
Tidak hanya itu, Budi Santoso juga melibatkan Sari. Sekarang di sekolah semua orang bilang, Budi Santoso ini adalah calon suami Sari sejak kecil. Menurutku, ini semua direkayasa oleh anak ini sendiri. Dia ingin mengincar harta keluarga Wijaya. Aku tidak. Kamu tidak. Gosip itu tumbuh dengan sendirinya? Paman tertua sangat menjaga gengsi. Kamu pasti mati. Kalau tidak percaya, bisa panggil murid yang menyanyikan lagu itu. Diam kau. Urusan keluarga Wijaya. Belum giliran orang luar seperti kamu ikut campur. Tangkap dia. Tuan Tua, dia pingsan. Kalau begitu buang dia keluar. Jangan kotori tanah keluarga Wijaya. Tunggu. Menyeretnya keluar terlalu mudah baginya. Setelah dia sadar nanti, dia pasti akan mengganggu Sari lagi. Lebih baik buang dia ke hutan belakang. Biarkan dia hidup atau mati sendiri. Lakukan seperti yang Ahmad katakan. Berani-beraninya mengincar keluarga Wijaya. Lihat apakah nyawamu kuat atau tidak. Sari, Irwan Wijaya akan membuang Budi ke hutan belakang. Kalau sudah sampai di hutan belakang, kau pasti mati tanpa kuburan. Sari Wijaya, kamu di mana? Ilmu membekukan, pergerakan benar-benar hilang. Paman ini lebih cepat lagi. Budi Santoso, tidak ada yang boleh mengusirmu kecuali aku. Ahmad Setiawan menyimpan niat jahat, Sari Wijaya dan Pak Joko dalam bahaya. Pintar-pintar kamu bagaimana? Cuman orang kampung yang cuma bisa baca buku mati saja. Berani-beraninya bermimpi mendekati keluarga Wijaya. Kamu cuman anjing yang dipekerjakan paman kedua saja. Ahmad Setiawan, kamu mengusirku. Tidak takut Pak Joko dan kakek Irwan tahu. Budi Santoso, kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Kakek Irwan dari dulu memang ingin mengusirmu. Setelah kamu pergi, paman kedua juga hanya akan mengira kamu kabur karena takut dihukum. Pak Joko tidak akan bisa dibodohi. Kamu lagi mimpi apa? Setelah kamu pergi, aku akan membujuk Sari Wijaya. Ditambah kakek Irwan akan membelaku. Nanti, paman kedua bukan cuma tidak akan membelamu, bahkan mungkin lupa siapa kamu. Ahmad, ngapain kamu ngomong panjang lebar sama dia di sana? Cepat lempar dia keluar. Kakek Irwan, aku sekarang akan mengusirnya. Berhenti. Budi Santoso di mana? Sari, kenapa kamu sudah kembali? Kedepannya tidak perlu mencari Budi Santoso lagi. Dia sudah diusir, dibuang di bukit belakang, dibiarkan hidup atau mati sendiri. Menurutku seharusnya dari awal tidak membiarkan orang sial ini masuk ke keluarga kami. Tidak boleh. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan Budi Santoso diusir begitu saja. Kamu mau kemana itu kamu? Berhenti. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan kamu membawa Budi Santoso kembali. Ikut aku. Gali lebih dalam. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Apa? Kamu masih muda. Mengira dengan status sebagai calon suami yang dibesarkan sejak kecil, bisa mengincar harta keluarga Kin. Aku beritahu kamu, selama aku masih ada, jangan harap. Kamu memfitnah aku. Aku memfitnah kamu? Terserah kamu bilang apa. Bagaimanapun, setelah hari ini, tidak ada yang akan tahu kamu dikubur di lubang dalam di bukit belakang. Aku, juga untuk keluarga Chin, menyingkirkan orang sejahat kamu yang berniat jahat dan rendah. Bawa dia turun. Kubur dia. Kalian sedang apa? Sari, kamu datang Sari. Dengar dulu Sari, Budi Santoso. Dia punya niat jahat. Dia berusaha untuk mengendalikanmu dan menguasai keluarga Wijaya. Bahkan mau menguasai harta keluarga Wijaya. Pergi sana, cepat tahan dia. Aku bilang minggir.
Sari, kali ini giliranmu yang menyelamatkanku. Kamu kan guru lesku. Aku tidak akan biarkan mereka mengganggumu. Ayo pergi. Sari, kakak sepupu juga cuma ingin yang terbaik untukmu. Dia mencuri jam tanganmu, bahkan menyebarkan rumor di sekolah, bilang dia calon suami yang dipersiapkan sejak kecil. Niatnya sangat jahat. Masa kakak sepupu bisa membiarkannya tetap di sisimu, terus merugikanmu? Walaupun aku agak gegabah, tapi niatku baik. Meski tidak sampai menguburnya, setidaknya harus mengusirnya. Dia tidak menyebarkan rumor. Aku sudah tahu. Rumor-rumor itu bersumber dari mulutmu. Sari, kamu ngomong apa sih? Apa dia yang mengadu domba kita di belakang? Sari, aku kan saudara sepupumu. Masa mau mencelakaimu? Jangan percaya dia. Aku tidak. Nanti kalau Joko Wijaya pulang, kejadian hari ini akan kusampaikan persis seperti aslinya. Urusan keluarga Wijaya tidak perlu orang luar ikut campur. Sari Wijaya, kamu keterlaluan. Budi Santoso ini niatnya tidak baik. Susah payah aku usir dia, kamu malah bawa dia kembali ya. Dengar ya. Tidak mungkin. Kendalikan Sari anak ini, buang jauh-jauh. Aku adalah putri keluarga Wijaya. Tanpa perintahku, aku lihat siapa yang berani ganggu Budi Santoso. Kenapa pada diam saja? Aku adalah kakek kandung Joko Wijaya. Siapa yang berani tidak dengar aku? Serang. Lepasin aku. Cepat tangkap dia. Budi Santoso, cepat pergi. Sari Wijaya, kamu masih punya aku, kakek buyut ini. Budi Santoso ada aku yang jaga. Nggak ada yang bisa usir dia. Budi Santoso, kamu kenapa? Kamu kenapa? Budi Santoso. Budi Santoso. Kamu nggak apa-apa. Sudah baik kan? Sudah jauh lebih baik. Sari, terima kasih. Pak, tolong beri kami keadilan. Joko Wijaya, putrimu memukuli Ahmad dan para pembantu. Lalu dia lari tidur di lantai atas. Sari sudah berubah sejak diajar Budi Santoso. Sifatnya sudah jauh berbeda. Dia tidak mungkin melakukan itu tanpa alasan. Sari Wijaya, turun sekarang. Sujud. Aku tidak salah. Kenapa harus sujud? Berani membantah? Ambilkan tongkat hukuman keluarga. Pak Joko, Sari tidak bersalah. Mereka yang ingin mengusirku. Sari melindungiku baru tidak sengaja melukai orang. Pak, aku juga demi kebaikan Sari. Dia di sekolah menyebarkan rumor, bilang dia calon suami yang dipersiapkan sejak kecil untuk Sari. Aku kesal baru ingin mengusirnya. Aku tidak peduli apa alasannya. Bukan alasan bagi kalian untuk tidak menghormati orang tua. Sekarang naik ke atas. Salinkan dizigui 10 kali. Kakek ini salah didikanku, membuatmu marah. Aku berjanji padamu, hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Minumlah teh untuk meredakan amarah. Aku akan naik untuk mengawasi mereka menyalin. Pak, itu keterlaluan. Bilangnya memberi pelajaran padahal jelas-jelas melindungi anaknya sendiri. Di mata Pak sekarang,
semakin tidak ada penopang utama keluarga Wijaya ini. Aku sudah tua dan tidak berguna, suruh usir orang saja tidak bisa. Kakek, bagaimana kalau aku cari orang untuk mengirimkan sejumlah bensin, menyamar sebagai Budi Santoso, lalu membakar perkebunan? Kamu bicara apa? Perkebunan adalah aset keluarga Wijaya, mana bisa sembarangan dibakar. Biarkan saja Joko Wijaya menyimpan bocah itu. Kalau dia sudah dirugikan besar, pasti akan panik sendiri. Baik. Kalau kamu tidak mau membakar, aku yang akan menyalakannya sendiri. Nanti, selain Budi Santoso, harus disingkirkan juga Sari Wijaya. Keluarga Wijaya akan menjadi milikku. Ahmad Setiawan sedang apa di sana? Apa Ahmad Setiawan? Dia lagi. Apakah dia mau berbuat jahat lagi? Budi Santoso, ayo kita lihat. Ayo kita pergi lihat. Banyak sekali bensin. Cukup untuk membakar perkebunan ini menjadi abu. Dia mau membakar. Tak disangka niatnya begitu jahat. Aku harus menangkapnya dan memukulnya. Sari Wijaya. Jangan buat dia curiga. Hanya akan membuatnya bersembunyi lebih dalam. Kita manfaatkan rencananya. Pertama, singkirkan barang-barang berbahaya ini. Oke, serahkan padaku. Mari makan. Minum yang banyak. Aku sudah memasaknya lama dengan susah payah. Eko. Ayah, ada apa? Bapak. Irwan Wijaya. Aku akan cari orang buat bakar rumah Manor sekarang. Saat kalian bangun, aku akan bilang itu perbuatan Budi Santoso. Bahkan Sari Wijaya juga dibunuhnya. Aku cuma bisa berusaha mati-matian nyelamatin kalian. Kalian berdua siramin bensin di sana ke dinding luar. Terus nyalain api. Ini gampang banget. Kalau lagi gagal, kalian berdua nggak bakal dapat duit sepeser pun. Pasti tugas selesai. Air mineral. Kepala pusing banget. Untung kamu nebak Ahmad Setiawan bakal main curang di makanan. Jadi kita udah siap-siap. Kalau enggak, kita semua bakal mati kebakar.
Ahmad Setiawan benar-benar jahat banget. Jangan sampai dia berhasil. Tentu saja. Kali ini aku bakal bikin dia jatuh berat. Bos, gimana kalau kita bilang ke Ahmad Setiawan, bensinnya udah habis, suruh dia nyiapin lagi. Ngomong apaan sih? Kalau dia tahu soal ini, kita aja nggak becus urusan kecil kayak gini. Masa depan gue di dunia hitam bakal hancur. Gimana nih? Pokoknya 2 bocah itu udah pingsan. Kita masuk, cari barang yang bisa buat bakar rumah besar itu. Tinggal bakar aja rumah besarnya, kan selesai. Ayo, cepetan. Bisa nggak ya? Ini bisa nggak? Ayo. Cepetan. Bos, lampunya di mana? Nyalain lampu dong. Nyalain lampu apaan? Kita kan mau nyolong, bukan ngambil. Cepetan cari barang. Jangan lama-lama. Ada lemari di sini. Bakar aja bukunya di situ. Ini bagus, bos. Aduh, lemarinya mau roboh. Lari cepat. Bos, gua nggak bisa gerak. Kenapa di sini? Sial, lemari keluarga Kin ini jadi siluman apa? Tadi kenapa nggak bisa gerak? Cepetan bangun, cepetan. Bawa bukunya ke bawah buat dibakar. Cepetan pergi. Siapa? Siapa itu? Kelereng. Lemari tadi itu. Pasti ulah mereka. Ayo, cari mereka. Bangsat, bagus juga ya. Nanti kalau gue tangkap mereka, gue gantung mereka jadi sate. Sial. Sudut dan lintasannya masih tepat. Tapi tenaganya masih terlalu lemah. Lihat Budi. Kok bisa? Tunggu mereka menyalakan villa. Aku hanya perlu berpura-pura. Seperti sedang berusaha mati-matian memadamkan api. Aku yakin kalian pasti akan tersentuh. Kenapa belum menyala? Jangan-jangan lagi gagal. Saya tidak bisa, aku harus pergi lihat sendiri. 2 orang bodoh itu. Mungkin mereka takut dimintai tanggung jawab, langsung kabur. Kalau begitu, aku yang akan melakukannya sendiri. Percaya tidak, kamu pasti mati terbakar. Berhenti. Kalian mengikat orang seperti ini. Kalau terjadi sesuatu, Bapak pasti akan marah. Meskipun ayahku marah lagi, tahu kamu bersekongkol dengan 2 orang ini. Ingin membakar mati aku dan Budi Santoso. Pasti sangat ingin. Bahkan kamu juga diikat dan digantung. Bapak tahu lalu bagaimana? Nanti, kalian semua sudah terbakar menjadi arang. Bapak bangun hanya akan menemukan. Aku yang berusaha mati-matian menyelamatkannya. Dia hanya akan berterima kasih padaku dari lubuk hati. Membuatku menjadi satu-satunya pewaris keluarga Kin. Punya saudara seperti kamu. Sungguh sial. Apakah video Budi Santoso sudah selesai direkam? Sudah direkam. Kita bersama-sama menghabisi dia. Waktunya sudah tiba. Dupa memabukkan. Seharusnya sudah mulai bekerja. Sekarang, kalian mati saja dengan patuh. Sayang sekali. Bensin yang ada di tangan ini tidak cukup untuk membakar seluruh villa. Jadi tidak bisa membuat paman menyaksikan aksi heroiku memadamkan api. Tapi untuk membakar kalian berdua sudah lebih dari cukup. Ahmad,
Ayahku pasti akan menyelidiki semua yang terjadi hari ini. Nanti, semua rencana licikmu akan terbongkar. Terbongkar. Semua CCTV di villa ini sudah kuhancurkan. Nanti saat kebakaran terjadi, semua bukti akan lenyap. Paman hanya akan ingat jasa baikku menyelamatkannya. Nanti, asal aku bersikeras bahwa Budi Santoso yang mencuri, setelah ketahuan, dia sengaja membakar untuk kabur dari hukuman. Kalian tidak ada bukti. Ahmad, Paman Joko bukan orang yang mudah dibohongi. Semua akal bulusmu ini sama sekali tidak berguna di hadapannya. Kalau kau lepaskan aku dan Sari sekarang, masih ada kesempatan untuk berubah. Berubah? Aku tidak pernah berniat untuk berubah. Aku hanya ingin seluruh kekayaan paman. Hidup enak setiap hari, wanita, sampahnya, yacht. Apalagi ada kakek Irwan yang membelaku. Walaupun paman curiga, dia harus menerima kenyataan. Ahmad, kau licik, tidak tahu malu. Seperti kamu, si anak orang kaya yang lahir dengan sendok emas ini, gampang saja bicara. Silakan katakan apa saja. Pokoknya sebentar lagi kau sudah jadi mayat. Ahmad, kau hentikan. Aduh. Ini tempat apa ya? Kakek. Kakek. Kamu baik-baik saja? Ini mana? Jangan-jangan Sari marah karena aku menghukumnya, lalu memukulku sampai pingsan dan membuangku di sini. Joko, lihatlah anak perempuan yang kau ajari ini. Kakek, walaupun sifat Sari nakal, tapi dia sudah banyak berubah. Dia pasti tidak akan melakukan memukul orang tua sampai pingsan dan membuangnya. Hal seperti ini. Bukan dia yang melakukannya. Kalau begitu, Ahmad yang melakukannya. Joko, kalau mau pilih kasih juga harus ada batasnya. Kakek Sari pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Kemana perginya ketiga anak itu? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Bagus. Kau juga tidak menghargai aku. Aku ingin melihat. Ketika kau tahu ternyata Sari yang membuat masalah, bagaimana kau akan menjelaskannya padaku? Budi, maaf. Saat kamu baru datang ke rumahku, aku pikir kamu datang untuk menyiksaku. Makanya aku melakukan hal-hal yang enggak kamu suka. Maaf, bisa maafin aku? Masa aku nyalahin kamu? Apalagi aku juga salah. Aku baru datang ke keluarga Sari. Gak cari tahu kebenarannya, langsung anggap kamu anak nakal. Salah banget ya. Terus sekarang, menurut kamu aku ini orang kayak gimana? Sari, kamu kelihatannya ceroboh. Tapi sebenarnya perhatian. Kamu cuman gak bisa nerima kepergian ibumu dan didikan keras dari ayahmu. Makanya kamu malas belajar. Tapi kamu Cuman pengen diperhatikan sama ayah. Tapi dasarnya kamu baik hati. Sari, kalau bisa bertahan hidup, jangan terus terpuruk di masa lalu. Harus berani maju ke depan. kalau bisa selamat, aku pasti nggak terpuruk di masa lalu. Kita harus jadi teman baik. Nanti aku pasti belajar darimu. Kamu suruh ke timur, aku nggak akan ke barat. Sari, sebenarnya aku udah anggap kamu teman. Sayangnya kita bakal mati. Nggak apa-apa. Di kehidupan selanjutnya kita jadi teman baik lagi. Tentu, kita harus selamanya jadi teman baik. Ayo kita janji, jadi teman baik bersama. Aku bersumpah, selamanya jadi teman baik Budi Santoso. Selamanya jadi teman baik Sari Wijaya. Setelah mati, aku akan selalu ingat wajah ini. Aku juga akan mengingatnya. Di kehidupan berikutnya, ketemu sekali, hajar sekali. Sari Wijaya, Budi Santoso. Aku sarankan kalian kurangi baca novel hantu. Di dunia ini, orang jahat berbuat kejahatan. Sama sekali tidak akan dapat balasan. Aku hanya akan manfaatkan pengaruh keluarga Sari. Meraih kesuksesan dan ketenaran. Dihormati dan dikagumi.
Sari Wijaya, di kehidupan berikutnya, aku masih akan jadi teman baikmu. Budi Santoso, aku janji, di kehidupan berikutnya, aku tak akan ganggu kamu. Berhenti. Berhenti. Bangsa! Kau berani nih berniat membakar Sari? Bukan aku. Bajingan, kalau terjadi sesuatu pada Sari, kubuat kau mati tanpa kuburan. Sari, ayah di sini. Ahmad Setiawan, berani-beraninya kau melukai keturunan keluarga Wijaya. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kakek Irwan, dengarkan penjelasanku, ini kecelakaan. Diam, kau ikat tangan kaki Sari lalu lemparkan dia ke api. Masih berani membela diri di sini, kau benar-benar tak punya hati nurani. Lebih hina dari binatang, aku benar-benar buta. Tahan dia, berani menyentuh putriku. Kubuat kau hidup lebih sengsara dari mati. Kakek Irwan, tolong aku, Kakek Irwan. Kau mendatangkan bencana sendiri, tak bisa diselamatkan. Kau tua yang keras kepala dan kolot ini, sudah lama aku memendam amarah. Seharusnya aku membakar kau juga. Begitulah keluarga Wijaya akan jadi milikku. Kau memang serigala yang tak bisa dijinakkan. Pak Joko, apinya sudah dipadamkan. Polisi juga sudah tiba. Segera cari orang untuk menilai kerusakan villa. Serahkan dia ke polisi, biar dia mendekam di penjara selamanya. Jangan, Kakek Irwan. Kakek, aku mengundang Budi Santoso ke sini untuk membantu Sari keluar dari bayang-bayangnya. Katakan, kenapa kakek terus mencari-cari kesalahannya? Ini salahku. Budi, Sari, Kakek Irwan meminta maaf pada kalian. Aku yang sudah pikun, tergoda oleh kata-kata manis Ahmad Setiawan, mengira kau menggunakan nama Sari untuk mengincar aset keluarga Wijaya. Tak kusangka, aku hampir menghancurkan keluarga Wijaya. Irwan Wijaya. Irwan Wijaya, cepat bangun. Kamu juga ditipu oleh Ahmad Setiawan. Sekarang tahu mana yang baik dan buruk, kan? Sari, dulu Kakek Irwan bingung. Kedepannya Kakek Irwan tidak akan pernah mengusir Budi lagi. Karena kamu sungguh-sungguh, maka aku memaafkan Bapak. Karena Sari sudah memaafkan Bapak, maka aku juga memaafkan Bapak. Pasti Patimani. Budi, sebagai permintaan maaf, Kakek Irwan memberimu hadiah. Ini adalah surat rekrutmen khusus Universitas Kota Utara yang dimohonkan untuk Ahmad Setiawan. Sekarang, aku memberikannya padamu agar kamu memiliki dunia yang lebih luas. Melanjutkan studi di Universitas Kota Utara Adalah impianku. Budi, aku tidak menyangka kita akan berpisah secepat ini. Kenapa? Aku tidak bisa pergi. Budi, apakah kamu khawatir dengan biaya sekolah? Keluarga Wijaya telah menyelesaikannya untukmu. Bukan, aku tidak ingin berpisah dengan Sari. Budi Santoso harus pergi. Teman sejati tidak ingin kamu meninggalkan impianmu. Nanti, kamu menjadi profesor di Universitas Kota Utara. Saat aku sudah besar, aku akan mencarimu. Benarkah? Tidak boleh Universitas Kota Utara terlalu sulit bagimu. Jangan meremehkan orang. Aku sangat berbakat. Mendapatkan Universitas Kota Utara bukan hal yang sulit. Dan kamu harus percaya pada tekadku. Baik, aku akan pergi. Hahaha. Budi Santoso. Sari Wijaya, kamu harus belajar keras. Jangan lupa janji kita. Tidak akan lupa, Budi Santoso. Sampai jumpa di Universitas Kota Utara. Sari Wijaya, sampai jumpa di Universitas Kota Utara. Semangat. Sari. Sari, Sudah selesai bicara? Aku mau ikut kompetisi. Budi Santoso itu cuma asisten pengajar paling rendah di Universitas Kota Utara. Dia sebaik itu? Sampai kamu rela mati-matian ikut kompetisi penerimaan khusus ini? Tidak bisakah kamu pergi ke luar negeri bersamaku? Bukan urusanmu. Budi Santoso, lewat pelajaran biasa, aku tidak mungkin masuk Universitas Kota Utara.
hanya tersisa jalur penerimaan khusus olahraga. Bagaimanapun juga, aku pasti akan diterima di Universitas Kota Utara. Kamu harus benar-benar menungguku. 10 tahun telah berlalu. Entahlah, seperti apa penampilannya sekarang. Semangat. Bukankah itu asisten termuda dan paling misterius dari Profesor K, Rudy Saputra? Pemuda di sampingnya, jangan-jangan adalah Profesor K? Kamu ngomong apa sih? Profesor K adalah jenius terhebat di Universitas Kota Utara. Sudah 8 tahun lalu, dia memenangkan semua penghargaan di bidang matematika. Bahkan mendirikan laboratorium independen. Hasil eksperimennya bisa dibilang rahasia negara. Masa mungkin dia masih muda seperti itu? Dia sehebat itu ya? Iya, tidak mungkin dia. Sari Wijaya, semangat. Nomor 15, Sari Wijaya, berkumpul. Oh. Kurus kayak tiang, masih mau ikut penerimaan khusus olahraga. Sungguh tidak tahu diri. Bersiap. Sekarang sedang lomba, tidak boleh terpengaruh. Budi, aku pasti akan mengerahkan segenap tenaga, menepati janji kita, masuk Universitas Kota Utara, bertemu denganmu. Nomor 15, Sari Wijaya, start lebih dulu. Peringatan pertama, jika melanggar lagi, akan didiskualifikasi. Lomba kedua, bersiap. Kenapa kamu tidak lari? Berhasil. Aku berhasil. Nomor 15, Sari Wijaya, melanggar aturan pertandingan. Diskualifikasi dari ujian. Tidak akan diterima selamanya. Apa katamu di mana aku melanggar? Kamu berani mempertanyakan penilaianku? Ini pertandingan penerimaan khusus. Harus bisa mengendalikan emosi. Tidak boleh marah-marah sembarangan. Kalau begitu, tunjukkan bukti kalau aku melanggar. Kalau tidak, catat saja nilainya dengan jujur. Kamu siapa? Aturan Universitas Kota Utara, aku jauh lebih paham daripada kamu. Orang seperti kamu, kalau masuk Universitas Kota Utara, hanya akan mempermalukan kami. Kalau kamu terus mengganggu, aku akan segera memanggil orang untuk mengusirmu keluar. Masih betah berdiri di sana? Cepat pergi. Sari jelas-jelas juara pertama. Kenapa ketua regu ini mempersulitnya? Tenang saja, dia tidak akan lulus. Sari, kenapa tidak ikut aku ke luar negeri saja? Di hatinya hanya ada data eksperimen. Kamu lebih baik mengundurkan diri dari pertandingan khusus ini dan ikut aku sekolah di luar negeri. Membuatku menggunakan cara-cara licik untuk memaksamu setuju. Aku tidak pergi. Karena kamu bilang aku melanggar, pilihannya ukur ulang hasil pertandinganku. Atau tunjukkan bukti kuat kalau aku melanggar. Cewek ini kok bandel banget sih? Kalau diukur ulang pasti ketahuan tim pengawas. Aku sudah terima uang. Dapat ide. Aku ingat Hendra Kusuma bilang dia mudah diprovokasi. Otaknya sederhana, badannya kuat. Terutama matematika, sama sekali tidak paham. Aku kasih kamu soal matematika. Kalau kamu bisa menyelesaikannya, aku tidak akan mempermasalahkan pelanggaranmu. Pertama, aku tidak melanggar. Kedua, nilai matematika dan penerimaan khusus olahraga tidak ada hubungannya, kan? Baik. Nomor 15, Sari Wijaya, menolak pertandingan tambahan. Nyatakan dia melanggar dulu. Baik. Bodoh, kena umpan. Kamu tunggu saja. Di olahraga tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Tapi di matematika, lihat aku menghancurkanmu. Ikut aku. Pertandingan sudah selesai. Mereka sedang apa? Soal setan yang dibuat Profesor Budi. Dijuluki sebagai soal matematika tersulit di Universitas Kota Utara. Aku tidak percaya kau bisa menyelesaikannya.
Matematika selalu jadi kelemahanku. Kalau soalnya sulit, pasti aku tidak bisa menyelesaikannya. Sudahlah, untuk bertemu Budi, aku harus berusaha sekuat tenaga. Universitas Kota Utara tidak menyambut orang bodoh yang lemah matematika. 3 menit. Kalau kau tidak bisa menyelesaikannya, pergilah dari sini. Ini bukannya soal yang dulu dibuat Budi? Bodoh ya tetap bodoh. Soalnya saja tidak mengerti. Universitas Kota Utara tidak cocok untukmu. Lebih baik kau pulang saja sekarang. Dia malah memakai soal buatanku untuk menyulitkan Sari. Untungnya soal ini pernah ku selesaikan berkali-kali bersama Sari. Entah berapa banyak yang dia ingat. Budi Santoso, kau tahu tidak? Sejak hari kau pergi, setiap soal yang kau buat, setiap cara penyelesaiannya, selalu ku coba tiru dan selesaikan dengan cara berpikirmu. Semua jawaban sudah terukir sangat dalam di benakku. Sari, dia benar-benar meniru semua cara penyelesaianku. Kau memang tidak melupakan setiap kenangan kita dulu. Ya ampun, mahasiswa jalur khusus ini sungguh luar biasa. Jago dalam segala hal. 7 cara penyelesaian. Ini kan soal Olimpiade Matematika yang diakui paling sulit di Universitas Kota Utara kita. Budi, sudah kuduga, kau adalah bintang keberuntunganku. Ayo kita lihat. Sari Wijaya, lulus ujian. Iya. Sari Wijaya lulus ujian. Tuan Hendra, ada perintah apa? Cari cara untuk membatalkan nilai Sari kali ini, memaksanya mengulang tes. Tapi nilai Sari Wijaya sudah jelas di sana. Mengulang tes pun nggak mungkin turun. Lagi pula kalau ketahuan tim pengawas, aku tamat. Penyebab budget Legion besar yang sudah punya rencana. Pergi, bagikan uang ini kepada semua siswa olahraga yang ikut lomba. Suruh mereka memikirkan segala cara untuk menghalangi Sari. Jangan sampai dia punya kesempatan untuk bertemu Budi Santoso. Peserta nomor 15, Sari Wijaya. Nilai matematikamu memang nyaris lulus, tapi nilai olahragamu diragukan. Perlu diulang tesnya. Aku mau mengulang tes. Tapi aku harus memastikan apakah kali ini asal aku juara pertama dianggap lulus? Tentu saja, kamu harus mencapai persyaratan minimum penerimaan Universitas Kota Utara. Prestasi minimum atlet putri 400 meter adalah dalam 66 detik. Baik, aku setuju. Ekspresi mereka aneh banget ya. Itu nggak penting. Tujuanku cuma satu, menjadi juara pertama. Bersiap. Kenapa dia lari duluan? Curang. Kalau nggak bisa menang pakai cara licik, muka Universitas Kota Utara dibuat malu sama kalian. Kenapa mereka berpelukan di tengah pertandingan? Gila ya? Apa mungkin para peserta itu sadar mereka tidak bisa mengalahkan lawan, lalu mencoba menyeret lawan ke bawah? Kecurangan. Kecurangan. Ini jelas bukan kecelakaan. Ini adalah rencana yang ditujukan untuk Sari. Rudi Saputra, saya butuh bantuanmu untuk menghubungi tim pengawas. Baik, Budi Santoso. Lepaskan. Kecurangan. Kecurangan. Bagaimana dia bisa? Mengejar secepat itu? Ayo, ayo. Ini tidak mungkin. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana mungkin menyelesaikan 400 meter dalam 1 menit? Apakah ini bisa dilakukan manusia? Sekarang bagaimana? Saya lulus kan? Saya... Kami dari tim pengawas sekolah.
Di sini ada yang diduga melanggar aturan pertandingan. Ikut kami. Salah paham. Ini semua salah paham. Bodoh, sekambuan orang bodoh. Kenapa mereka dibawa pergi? Ayo kita lihat. Ayo. Ini salah paham. Sari, aku sudah menunggumu selama 10 tahun. Akhirnya, sesuai janji, kamu diterima di Universitas Kota Utara, dan perjanjian kerahasiaan yang mengikatku juga berakhir hari ini. Aku akhirnya bisa memberitahumu langsung perasaanku. Profesor Budi, dana sponsor 100 juta rupiah dari keluarga Zhao sudah ditransfer ke rekening. Kepala keluarga Zhao ingin mengajak Anda makan malam. Sebagai ucapan terima kasih karena telah menjadikan putranya sebagai murid kehormatan Anda. Tidak usah, bilang saja kepada mereka, aku akan menyempatkan waktu untuk makan bersama dia dan putranya, tapi bukan hari ini. Baik, Profesor Budi, tapi ada satu data di laboratorium yang bermasalah. Mungkin perlu Anda datang langsung ke sana. Baik, aku segera ke sana. Tolong undang Sari untukku, malam ini di restoran Mawar untuk makan malam bersama. Tenang, Profesor Budi. Selama beberapa tahun ini, Anda sering sekali menyebut-nyebut Nona Sari Wijaya. Sekarang akhirnya akan menyatakan cinta padanya. Pasangan yang saling mencinta akhirnya bersatu. Nona Sari, saya asisten Profesor Budi. Dia ingin mengundang Anda makan malam bersama malam ini di restoran Mawar. Makan malam bersama. Aku tidak kenal Profesor Budi apapun. Jangan buru-buru menolak dulu. Profesor Budi adalah kenalan lama Anda. Ulangi lagi, aku tidak kenal Profesor Budi apapun. Jangan coba-coba menjilat. Nona Sari. Kenapa Nona Sari menolak? Sari menolak. Tidak. Dia lupa janjinya, ya? Budi Santoso. Budi, 10 tahun tidak bertemu. Aku benar-benar merindukanmu. Aku punya kabar baik untukmu. Aku sudah diterima di Universitas Kota Utara. Meskipun melalui jalur khusus olahraga, tapi setidaknya sudah memenuhi janji kita dulu. Kamu tidak tahu betapa aku menantikan hari ini? Akhirnya aku bisa bersamamu kuliah di universitas yang sama. Aku juga sangat menantikannya. Budi, 10 tahun ini apakah kamu merindukanku? Ya. 5 tahun yang lalu aku sudah mulai menantikan pertemuan kita kembali. Kedatanganku kali ini adalah untuk menikahimu. Sari, ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan padamu. Katakan, aku mendengarkan. Yang ingin kukatakan adalah, sebenarnya akhir-akhir ini aku sedikit berhasil. Sari. Si lengket ini tidak bisa dilepaskan. Sari, cepat naik mobil. Malam ini ada pesta kelulusanmu. Paman Joko sudah menunggu. Ayo Budi, ayo kita naik mobil bersama, berangkat ke villa. Kamu Budi Santoso kan, teman masa kecil Sari. Malam ini pesta kelulusan Sari sangat penting. Aku harap kamu bersikap baik, jangan bicara yang tidak perlu. Maksudmu apa? Tidak mengerti? Kamu cuman asisten dosen rendahan berani merebut Sari dari... Ketahuilah, Sari adalah milikku. Jangan merendahkan diri dengan mengikutinya. Sari, awalnya mau kuberitahu kebenarannya hari ini. Tapi malah dirusak oleh si orang yang menyebalkan ini. Terpaksa ditunda dulu. Budi, cepat naik mobil. Tak disangka Profesor K benar-benar mengirim mas kawin. Kalau sekarang kita tolak dia, tapi kita sedang bekerja sama erat dengan Profesor K loh. Tapi aku cari uang untuk kebahagiaan Sari. Ayah. Paman Joko. Budi sudah setinggi ini. Pak. Apa ini? Ini dari Profesor K untuk mas kawin Sari. Ayahku baru saja berhubungan baik dengan Budi Santoso. Katanya Budi Santoso itu orangnya dingin banget. Pikirannya cuman eksperimen doang. Di sekitarnya, perempuan aja nggak ada, apalagi nyamuk betina. Dia bakal kirim mas kawin. Oh, aku ngerti.
Budi Santoso pasti karena nolak undangan ayahku hari ini. Dia tahu aku hari ini mau nembak Sari Wijaya, jadi dia datang bantu-bantu. Kalau gitu, Sari Wijaya, selama ini, kamu tahu perasaanku kan? Sari Wijaya, mau nikah sama aku enggak? Hendra Kusuma, kamu ngapain sih? Katanya Budi Santoso masih muda udah sukses. Jangan-jangan. Hendra Kusuma, jangan-jangan kamu itu Budi Santoso? Lagi pula, Profesor Budi Santoso juga membantuku dengan luar biasa. Mungkin lebih baik aku langsung mengaku sebagai dia saja. Aku yakin dia tidak akan marah padaku. Soalnya aku kan muridnya, meski hanya secara nama. Pak Joko, Sari juga Sat. Aku ini adalah Profesor Budi Santoso. Siapa bilang kamu Profesor Budi Santoso? Budi Santoso. Aku sudah bilang padamu hari ini, jangan bicara yang tidak perlu. Sari, kenapa kamu bawa asisten dosen rendahan ke sini? Sudah cukup omongmu, Hendra Kusuma. Dengarkan baik-baik, aku pasti tidak akan menikah denganmu. Bahkan jika kamu adalah Profesor Budi Santoso sekalipun. Sari diterima di Universitas Kota Utara. Ini kan hal yang membahagiakan, bukan? Menurutku, beri saja Sari apakah sedikit waktu lagi untuk mempertimbangkannya. Hari ini perusahaan juga baru menandatangani paten baru. Kedepannya keluarga Wijaya akan terus mendalami bidang digital. Ini kan kabar gembira yang berlipat. Nanti kalian berdua harus temani Pak Joko minum dengan baik. Pak Joko, ada masalah. Paten itu Adalah jebakan yang dirancang keluarga Lee. Mereka memanfaatkan paten itu untuk menyusup ke jaringan keluarga Wijaya. Dan mencuri kunci enkripsinya. Ayah, ada apa? Perusahaan kami diserang oleh hacker keluarga Lee. Kunci enkripsi dicuri. Begitu informasinya terbuka, kami akan menghadapi ganti rugi yang sangat besar. Keluarga Wijaya bisa bangkrut. Apa? Berani sekali mereka. Keluarga Lee dan keluarga kami sudah bersaing selama bertahun-tahun. Tak disangka mereka akan menyerang saat kami sedang bekerja sama erat dengan Profesor Budi. Sepertinya kali ini mereka sudah siap siaga. Pak Joko dulu sering membantuku, sekarang dia sedang kesulitan. Aku tidak bisa tinggal diam. Tenang saja Pak Joko, masalah ini akan kuselesaikan. Kamu ada cara? Tentu saja, dengan satu perintahku, semua keluarga terkemuka di Beijing harus patuh padaku. Masa urusan kecil seperti ini tidak bisa diselesaikan. Hanya saja setelah ini, Sari. Seharusnya jangan komit aku lagi, kan? Menyamar sebagai saya dan berani ingin menikahi Sari. Tidak perlu kamu turun tangan, aku akan selamatkan keluarga Wijaya. Budi Santoso, kamu cuma asisten dosen tingkat bawah. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu. Apa otakmu rusak? Pantas saja. Kamu cuma pantas jadi asisten dosen tingkat bawah. Baik, kalau begitu mari kita coba. Aku kasih kamu kesempatan. Juga kesempatan bagi Sari untuk melihat jelas perbedaan antara kita berdua. Halo. Kumpulkan semua orang dari keluarga Zhao yang bekerja di bidang IT. Temukan keberadaan kunci enkripsi keluarga Wijaya. Budi, kamu bantu keluarga Wijaya. Sebenarnya untuk membalas budi keluarga kami. Atau untuk aku? Sari. Aku sudah menemukan keberadaan kunci enkripsinya. Tapi mungkin perlu kamu mengambil risiko dan pergi bersamaku. Kamu mau ikut bersamaku? Aku mau. Jadi sekarang apa yang harus saya lakukan? Saya dan beberapa teman mendirikan sebuah kelompok hacker. Mereka telah melacak yang baru-baru ini menyerang IP keluarga Chin. Akhirnya berhasil dilacak ke sebuah villa di pinggiran kota, Sari Wijaya. Saya butuh kamu ikut bersama saya untuk merebut kembali kunci enkripsi. Baik, kalau gitu kita berangkat sekarang juga. Ayo pergi.
Ciang, ini tempatnya. Benar, titik aktif terakhir dari IP itu tepatnya di villa ini. Baik, sekarang saya mulai membagikan tugas. Kalian berdua bertanggung jawab menjaga di sekitar. Selalu awasi orang yang mencurigakan. Sekaligus gunakan komputer untuk menyusup ke villa dan membantu saya serta Sariwijaya. Paham. Sariwijaya, saya butuh kamu ikut bersama saya untuk menyusup ke villa. Sebelum mereka berhasil memecahkan kunci kita rebut kembali. Baik. Baik, kita berangkat. Siapa? Aduh, ada yang masuk ke villa. Sariwijaya, cepat pergi. Aku yang menahan mereka. Ini, bukankah ini ketapel waktu kecil? Untungnya ketapel ini aku selalu tidak tega membuangnya, selalu dibawa-bawa. Tepat saatnya digunakan. Mereka telah menemukan lokasi kunci, tepat di ruang tamu. Kalau begitu, cepat kita pergi. Baik, ayo pergi. Ketemu di sini. Pulihkan listrik di ruang tamu. Di sana. Cepat hubungi kepala keluarga. Ponsel. Keluarga Kin sudah masuk. Mereka mau mencuri kunci enkripsi. Dan juga, ingat beritahu kepala keluarga. Lantai atas. Di lantai atas ada monster dengan kekuatan aneh. Paham. Kalau kunci enkripsi diambil mereka, kita semua bisa hancur. Kepala keluarga. Mereka sembunyikan hard disk di brankas tersembunyi. Serahkan padaku, aku yang urus. Ketemu. Ya, ini dia. Data akan segera ditransfer. Harus berhasil retas dalam waktu 10 menit. Retas semua data. Sekaligus hapus semua jejak kunci enkripsi keluarga Kin. Harus serang dan lumpuhkan server keluarga Lee. Server keluarga Lee harus dibuat lumpuh total. Oke, Budi. Berhasil. Krisis keluarga Kin sudah teratasi. Budi, ayo kita pergi cepat. Santai saja, mereka ingin menghancurkan keluarga Kin. Masa kita mau lepaskan begitu saja? Cari lagi, lihat apa kita bisa temukan bukti yang lebih mematikan untuk memberi pukulan mematikan. Baik, biar mereka juga merasakan sakitnya. Keluarga Lee ini benar-benar binatang. Sungguh tidak punya hati nurani. Budi, nanti saat kamu keluar, jangan lupa bawa hard disknya. Keluarga Lee ini benar-benar biadab. Mereka bukan cuma cuci uang, tapi juga melakukan banyak kegiatan ilegal. Kenapa sinyalnya putus? Sari, di sini pasti sudah tidak aman. Kamu turun dulu dan temui mereka. Selama 3 tahun, bukti mereka cuci uang 30 miliar sudah cukup untuk menjebloskan mereka. Baik. Ayo pergi. Hebat, sungguh hebat. Tak kusangka balas dendamku pada keluarga Kin bisa dihancurkan oleh kalian berdua, anak-anak baru, kemarin sore. Tapi semua ini berakhir hari ini. Lepaskan mereka.
Tidak mungkin, kecuali kalian berdua mati bersama mereka. Oh, jadi kamu itu nona kuat dari keluarga Qin. Aku ingat kamu. Tapi satu orang tak mungkin lawan banyak. Hari ini kamu juga akan mati di sini. Serang mereka. Satu orang tak bisa melawan banyak orang. Hari ini kamu juga harus mati di sini. Serang. Budi, lenganmu. Sari, mereka terlalu banyak. Aku akan menahan mereka. Kamu cepat pergi. Tidak. Kalau pergi, kita pergi bersama. Dulu kita sudah berjanji. Sepakat jadi teman seumur hidup? Paling-paling kita mati bersama. Sudah di ambang kematian. Masih banyak bicara. Tapi aku tidak ingin berteman denganmu. Budi, kamu tidak bisa menolak. Kamu harus bersamaku. Pergi bersamaku. Masih mau lari, mimpi di siang bolong. Apa yang kamu tunggu? Serang. Hari ini, siapa yang pertama menangkapnya, bonusnya digandakan. Kejar dia. Hari ini, kalau kalian tidak bisa mengejarnya, semua harus mati. Sari, cepat pergi. Di luar banyak orang patroli mereka. Kamu tidak akan bisa pergi jika membawa aku. Tidak boleh, Budi Santoso. Aku tidak mau kamu berkata pesimis. Kita pasti bisa keluar. Sekarang kamu kehilangan terlalu banyak darah. Aku harus segera menghentikan pendarahanmu. Budi Santoso, kamu harus bertahan. Bertahan. Tentu saja, aku masih harus di kepala keluarga. Mereka ada di depan. Sari, cepat pergi. Aku yang akan menghadang mereka untukmu. Lari, terus lari. Kalian berdua. Di sini kalian main sandiwara sepasang kekasih malang. Hari ini tidak ada yang bisa lari. Serang! Budi, jangan takut. Sekarang aku akan membawamu ke rumah sakit. Sari, kemarin malam, keluarga Wijaya mengalami masalah besar. Kalian pergi kemana saja? Jangan banyak bicara. Kita harus berterima kasih kepada Hendra. Kalau bukan karena tim hacker Hendra yang membantu kita menghentikan keluarga Lee mencuri kunci enkripsi kita, keluarga Wijaya kita sudah hancur. Sekarang, kau tahu perbedaan antara aku dan asisten rendahan sepertimu ini, kan? Sebagai Profesor K, menyelesaikan masalah kecil keluarga Wijaya ini sangat mudah bagiku. Sari, kenapa kau diam saja? Terharu? Kalau benar-benar bersyukur, menikahlah denganku. Pergi! Sari, bagaimana caramu bicara kepada penyelamat keluarga Wijaya? Ayah, dia bukan penyelamat apa-apa. Kemarin malam, aku dan Budi yang bersama-sama menyusup ke villa keluarga Lee. Lalu bekerja sama dengan polisi untuk menangkap mereka semua. Mana ada urusan Hendra Kusuma itu? Pak Joko, semua yang dikatakan Sari itu benar. Hendra, ini bagaimana ceritanya? Kau berbohong, Budi Santoso. Kau sebagai asisten rendahan, mana mungkin memiliki tim hacker yang sama denganku. Apalagi menemukan lokasi kunci enkripsi. Kau sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah keluarga Wijaya. Siapa bilang aku tidak bisa? Dibilin sedikit, langsung sombong. Lihat baik-baik perbedaan antara kita. Bagaimana jika aku adalah Profesor K? Budi, kau jangan bercanda dengan paman mengenai hal ini. Pak Joko, aku tidak sengaja menyembunyikannya. Aku mengikuti sebuah proyek penelitian selama 5 tahun, terpaksa menggunakan nama samaran K. Sekarang masa waktunya sudah habis, baru bisa ku beritahu Bapak. Benar-benar kau? Oh, begitu rupanya. Apa? Budi adalah Profesor K? Kalau begitu... Dia yang mengundang Bapak makan malam di restoran Rose malam ini? Rupanya aku selalu salah paham terhadap Budi.
Oh, begitu. Apa tidak mungkin? Kamu tuh benar-benar Budi Santoso. Hendra Kusuma ya, asisten saya sudah bilang, kamu adalah salah satu mahasiswa angkatan terbaru saya. Karena kelakuanmu tidak baik, kamu saya keluarkan. Sari, apa kamu mau menikah denganku setelah lulus? Aku akan menjagamu seumur hidupku. Aku mau. Ayah, kamu pasti setuju kan? Hatimu sudah terbang bersamanya. Baru sekarang ingat tanya pendapat ayah. Ayah, Bodoh. Asal kalian berdua bahagia. Ayah sudah lega. Budi, aku cuma punya satu anak perempuan ini. Kalau kamu berani menyakitinya, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Paman Joko, bahkan jika aku harus hancur berkeping-keping, aku tidak akan membiarkan Sari mengalami sedikit pun kesedihan. Sudah saatnya begini masih panggil paman. Ayah. Budi, akhirnya keinginanku terkabul. Sekarang aku sangat senang. Setelah kita menikah nanti, aku mau pelihara kucing. Lalu pelihara anjing. Baik, asal kamu suka, mau pelihara apa saja silakan. Biaya aku yang tanggung. Tidak masalah, nanti kita... Sari. Sari, kamu kenapa? Sari. Sari Wijaya. Kamu harus bertahan. Sari Wijaya, ayah selalu menemanimu. Bagaimana kondisi Sari Wijaya? Pasien keracunan, organ-organ tubuhnya mengalami kegagalan. Dengan tingkat teknologi kami saat ini, kami masih belum bisa mendeteksi virus jenis apa sebenarnya. Jika masih tidak bisa ditemukan, maka kalian harus bersiap mengurus urusan pemakaman. Tidak mungkin. Kemarin dia masih baik-baik saja. Tubuh anak saya selalu sehat. Pasti kalian salah diagnosis. Coba periksa lagi dengan baik. Keluarga, tenanglah. Saya mengerti perasaan kalian, tapi hasil pemeriksaan sangat jelas. Tidak, saya tidak percaya. Pasti masih ada cara, kan, dokter? Apapun caranya, kalian harus menyelamatkan anak saya. Berapapun biayanya, saya mohon dokter. Dokter. Ayah, dokter. Budi, kamu juga sudah 3 hari tidak tidur. Pulang dan istirahat sebentar ya. Aku tidak bisa pergi. Nanti kalau Sari bangun dan tidak melihatku, dia pasti akan takut. Sari, kamu kenapa? Sari, dokter. Dokter, cepat ke sini. Dokter. Ini sudah kali ke-9 kondisinya kritis. Pasien tidak akan bertahan lama lagi. Sebaiknya kalian persiapkan urusan pemakaman. Dokter tolong pikirkan cara lain lagi. Kamu sedang apa? Sari ada reaksi. Dokter, saya terlalu terburu-buru. Kamu punya cara, tolong selamatkan Sari. Dokter ajaib, apapun caranya, asal kamu bisa selamatkan putri saya, keluarga Wijaya bisa penuhi semua syaratmu. Kamu serius? Suara ini kamu Fajar Pranoto? Betul. Ya, saya. Sari pingsan, itu ulahmu di belakang layar?
Iya atau bukan, sudah tidak terlalu penting lagi. Yang penting adalah saya adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menyelamatkan Sari Wijaya. Kalau tidak, dia hanya bisa mati. Fajar Pranoto, kamu... Joko. Kita sudah bersaing bertahun-tahun, tak disangka akhirnya jatuh ke tangan putrimu. Kamu tidak hanya menghancurkan keluarga Pranoto, saya juga jadi buronan. Sekarang, kalau tidak mau Sari Wijaya mati, kamu harus terima syarat saya. Fajar Pranoto, kamu tidak tahu malu. Sebutkan syaratmu. Syarat saya sederhana. Pertama, cabut status buronan saya. Kedua, semua saham keluarga Wijaya dan modal kerja semuanya jadi milik saya. Fajar Pranoto, jangan bermimpi. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu kalian hanya bisa melihat Sari Wijaya mati. Fajar Pranoto, serahkan penawarnya. Kalau tidak, kamu pikir hari ini bisa pergi? Pukul saya. Lagi pula saya sudah setengah masuk tanah. Kalau bisa ajak putrimu ikut mati, itu worth it. Kamu? Budi Santoso. Lepaskan Fajar Pranoto. Kamu keluar dari sini. Kau Budi Santoso. Lepaskan Fajar Pranoto. Kau keluar dari sini. Ayah. Keluarga Lee dan keluarga Kin selalu menjadi musuh bebuyutan. Dia juga pelaku yang meracuni Sari. Dia pasti tidak berniat menyelamatkan Sari. Aku tidak peduli siapapun dia. Asal dia bisa menyelamatkan putriku, aku rela memberikan segalanya. Apa kau ingin membunuh Sari? Betul. Semakin lama dia menghalangi, semakin besar bahaya yang mengancam nyawa Sari. Dia memang ingin membiarkan Sari mati. Fajar Pranoto, jangan coba-coba memecah belah kami di sini, ayah. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku bukan ayahmu, Budi Santoso, kau dari sini. Seharusnya dulu aku tidak membiayaimu. Kau yang telah mencelakakan putriku, ayah. Ini sama saja mengundang musuh ke dalam rumah. Kau akan menyesal. Ayah, ini Sari, tenang saja. Aku dan ayah pasti akan menyelamatkanmu. Budi Santoso, pergi kau. Dari dulu aku seharusnya tidak membantumu. Semua ini gara-gara kau, anakku jadi begini. Pak, ini namanya mengundang musuh ke dalam rumah. Kau akan menyesal. Joko Wijaya, tak kusangka kau begitu paham situasi. Syaratmu aku terima, tapi anakku sekarang masih belum sadarkan diri. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Tenang saja. Aku pasti akan buat dia siuman. Kau serius? Tentu saja. Baik, asal kau bisa buat anakku siuman, aku akan tepati janjiku. Sepakat, 2 hari lagi, aku akan naik gunung untuk ambil obatnya. Nanti, Bapak Joko bisa ikut untuk menyaksikan. Tak kusangka, setelah bertahun-tahun melawan Joko Wijaya, baru tahu kelemahannya adalah anak perempuannya. Lebih baik 10 tahun lalu, langsung kusandera saja dia dan paksa dia serahkan semua hartanya padaku. Untung sekarang belum terlambat. Tapi, kau buat aku jadi seperti anjing terlantar. Aku takkan mudah melepasmu. 2 hari lagi, saat itulah ajalmu. Joko Wijaya. Sudah kubilang, kau tunggu di bawah saja. Malah nekat naik. Karena menunggumu, jalan gunung ini sudah kulalui selama 1 jam. Bagaimana kalau kau tunggu di sini saja? Tidak bisa, aku harus bertemu langsung dengan pendeta itu. Baru aku tenang. Sebentar lagi sampai. Cepetan dong. Tunggu aku. Kalau bukan untuk membunuhmu, aku takkan biarkan kau bertemu sang pendeta. Fajar Pranoto, berani-beraninya kau sakiti Sari. Ini saatnya kau mati. Fajar Pranoto, berani-beraninya kau sakiti Sari. Ajalmu sudah tiba. Budi Santoso, kenapa kau ada di sini? Rupanya kau dan Joko berpura-pura untuk menjebakku. Aku akan...
Kau yang meracuni Sari. Dasar anak haram yang masih bau kencur. Berani bicara seperti itu padaku. Apa tidak ada yang mengajarimu sopan santun? Pergi kau. Bagaimana kau melakukannya? Bisa membuatku tak bisa bergerak. Aku tak hanya akan membekukanmu, aku juga akan memukulmu. Apa yang kau lakukan? Aku ini pendeta Agus Hartano dari Gunung Baimei. Keluarga Li mensponsoriku miliaran. Sekarang ilmu silatku sudah sempurna. Aku punya tubuh kebal tak terkalahkan. Kau. Ilmu silat sudah sempurna ya? Kau menyerang diam-diam. Berani tidak kau lawan aku secara jantan dan terbuka? Pendekar, lepaskan aku. Apa yang kau inginkan akan kuberikan dengan sukarela. Kekasihku terkena racunmu. Sekarang terbaring di ranjang sakit, nyawanya tinggal seujung kuku. Aku ingin kau menyelamatkannya. Jika dia mati, aku pasti tidak akan hidup sendirian. Sebelum pergi, aku pasti akan membawa orang yang membunuhnya ikut bersamaku. Kau paham maksudku? Apa? Dasar pengacau. Membuatku salah melukai. Kekasih sang pendekar. Pendekar bawa aku turun gunung untuk menyelamatkannya. Baik, ayo pergi. Aku sudah tahu. Aku tak akan memberi racun ini. Ini racun apa? Racun ini namanya cinta terjalin. Setelah masuk ke paru-paru, menelan pembuluh jantung. Berubah jadi genangan darah. Berdasarkan waktu, mungkin cuma sehari lagi. Apa? Masa? Nggak ada cara buat netralin racunnya? Cara netralin racunnya sih ada. Asal minum darah dari orang yang paling dicintai, darah jantung. Lindungi pembuluh jantung. Baru ada kesempatan hidup. Ya udah, ambil aja darah jantungku. Ambil darahmu? Nah, aku harus ngomong dulu di depan. Kalau kalian berdua saling mencintai, keduanya bisa hidup. Kalau cuman kamu yang cinta sepihak, dia hidup, kamu mati. Kalau kamu nggak ada perasaan, keduanya mati. Nggak ada lagi cara penyelamatan. Udah, jangan ngomong lagi. Kapan mulai? Nggak nyangka kamu masih orang yang setia dalam cinta. Ya udah, sekarang ikut aku ambil darah. Aku juga penasaran, pengen lihat kalian berdua gimana hasilnya. Budi Santoso? Sari Wijaya, kamu nggak salah pilih orang. Kamu harus bangun, ya? Sari Wijaya, harus bangun. Sari, harus bangun. Bapak Budi, kalian kenapa ada di sini? Sari, kamu sudah sadar. Dia siapa? Sari, Bapak hampir mati ketakutan. Aku merasa seperti baru tidur. Budi, kenapa kamu terluka? Bukan masalah besar, iya. Budi, dia melakukannya agar kamu mau minum darah dari jantungnya. Agar kamu bisa bangun. Bapak, jangan lanjutkan. Darah dari jantung? Budi, jangan halangi Bapak. Hari ini Bapak harus bicara. Sejak 10 tahun yang lalu, Ibu Sari meninggal dunia. Sari mulai tidak mau diatur. Sejak saat itu, Bapak mulai khawatir dengan masa depannya. Dan juga masalah pernikahannya. Hari ini, Bapak akhirnya menyaksikan kalian cocok. Bapak jadi benar-benar lega. Bapak. Budi sakit tidak? Ini salahku. Aku yang mencelakakanmu. Jangan nangis lagi. Wajahmu sudah seperti kucing kecil yang menangis. Ini bukan salahmu. Semuanya karena Fajar Pranoto itu. Dia sudah lama merencanakannya. Begitu ingin menyakitimu. Tidak bisa menyalahkanmu. Bapak, sekarang Fajar Pranoto ada di mana? Aku mau memukulinya. Bodoh, sepertinya kamu tidak punya kesempatan itu. Dia sudah melakukan banyak kejahatan. Seumur hidupnya harus tinggal di penjara. Murah sekali nasib orang itu. Bagaimana hasilnya untuk Fajar Pranoto tidak penting. Yang penting dia nanti tidak bisa menyakiti kita lagi. Itu yang paling penting. Sari,
Aku tidak ingin nanti kamu terlibat bahaya lagi. Budi, kamu temani Sari dengan baik. Budi Santoso, kamu bodoh sekali. Orang suruh kamu ambil darah dari jantung, langsung kamu ambil. Kamu pingsan hampir 3 hari. Aku sampai ingin ikut pergi bersamamu. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Intinya nanti kalau kamu melakukan hal yang menyakiti diri sendiri lagi, aku tidak mau lagi sama kamu. Jangan dong. Baik, aku janji padamu, nanti aku pasti tidak akan lagi melakukan hal yang menyakiti diriku sendiri. Nah gitu dong. Cepat, biar aku lihat lukamu. Budi Santoso. Cepat biar aku lihat lukamu. Budi Santoso. Tolong, ada orang nggak? Dokter, cepat panggilkan orang. Kamu nggak apa-apa? Terus tadi kenapa? Cepat ngomong. Kalau nggak, aku sekarang juga panggilkan dokter buat periksa kamu. Kalau aku bilang aku pingsan karena kelaparan, gula darah rendah, gimana? Kamu bakal marah sama aku nggak? Budi Santoso, dasar brengsek. Tadi kamu bikin aku kaget setengah mati. Udah, aku janji Sari, nggak akan pernah lagi nakutin kamu kayak gini. Hah, kamu ini? Masa masih mikir ada next time? Maaf ya Budi, apa aku bikin kamu sakit lagi? Nggak boleh. Aku sekarang juga panggilkan dokter buat periksa kamu. Budi Santoso, kamu bejat. Wanginya enak, lembut banget. Pengantin perempuan, lihat pengantin laki-laki. Dekat lagi sedikit. Bagus, lihat kamera. Bagus. Sudah cukup. Budi, cepat cubit aku. Apa aku tidak sedang bermimpi? Aku benar-benar tidak menyangka. Begitu lulus kuliah, langsung bisa menikah denganmu. Aku cuma bicara, kamu benar-benar mencubit? Ini nyata, kita sudah menikah. Mulai hari ini sampai akhir hayat, kamu selamanya akan menjadi istriku. Di kolom pasanganmu akan selalu tertulis namaku. Aku tidak sepandai kamu bicara. Pokoknya, mulai hari ini, kamu adalah orangku. Kalau kamu berani suka sama orang lain, aku akan meninggalkanmu. Aku akan buang kamu ke selokan, jangan naik. Sari, seumur hidupku aku hanya akan mencintaimu. Tapi ngomong-ngomong soal selokan, aku jadi ingat waktu itu kamu tendang kaleng ke arahku. Untuk menghilangkan haus, membuatku basah kuyup. Bukannya setelah itu aku sudah membiarkan kamu balas dendam? Jadi sekarang mulai buka-bukaan masa lalu ya? Baiklah. Semuanya salahku. Istriku yang terhormat, bijaksana, dan perkasa tidak akan pernah salah. Nah, baru benar. Ayo pergi. Budi, ini kejutan yang kamu maksud? Suka? Cantik sekali. Tapi kembang api terlalu singkat, hanya menyala sekejap. Tapi aku akan selalu menemanimu sampai akhir hayat. Budi, untung ada kamu di sampingku. Tidak hanya menggagalkan rencana licik keluarga Lee, tapi juga bersama-sama menyelamatkan banyak orang. Karena kita sudah bersama-sama bersumpah, mulai sekarang akan berbagi suka dan duka, menanggung kehormatan dan aib bersama.